muta'alim kahadihi, kata Rasul. Begitu Rasul cintanya kepada umatnya sampai hadis ini ada kahadihi min hadihi wa jami'a baina musabbihati wallati taliha sarikani fil ajr wala khaira fi sa'irin nasi ba'd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang alim, orang yang mengajar, orang yang belajar seperti saat ini. Kalau kita bukan belajar mengajar ya Pak, hanya mudzakarah, ingat mengingatkan biar istiqomah aja itu. Kahadihi seperti ini, min hadihi wa jami'a baina musabbih, seperti dua jari telunjuk. Makanya seorang kiai sama muridnya itu seperti jari telunjuk, dua jari yang saling membutuhkan, tidak akan terlepas ya. Dan tidak ada kebaikan dalam golongan manusia kecuali hanyalah proses belajar mengajar. Makanya dalam hikayah Ibnu Abbas, andaikan orang pasar, andaikan bos-bos pasar, andaikan orang pemerintahan itu tahu pahalanya orang belajar mengajar, semua itu akan ditinggalkan. Bahkan bos-bos itu akan meninggalkan dagangannya, bahkan orang-orang anggota DPR itu akan meninggalkan pekerjaannya. Andaikan pahala itu ditambah saking besarnya, karena sampai hatta khut, sehingga ikan-ikan yang ada di laut selalu mendoakan dan memintakan istighfar. Itu bapak-bapak sahabat Saripati Kopi yang selalu saya cintai, kopinya belum keluar kayaknya. Ustadz Mahrum udah merem-merem gitu lah. Kopinya belum keluar. Jadi orang alim sama santri, al-alim wal muta'alim itu kayak jari telunjuk, sama-sama saling membutuhkan. Saya punya cerita sedikit bahwasanya ada seorang kiai Abu Yadim Yati dari Pandeglang, bahwa beliau itu adalah sahabat guru saya Kiai Hasan Bisri. Sama-sama mondok pesantren di Termas, dilanjut ke Jampes, Yai Ihsan Jampes. Berdua selalu istiqomah dalam belajarnya, dan sampai di Jampes Kiai Abu Yadim Yati ini dipanggil sama Mbah Ihsan, Gusti, sampean kesini, sampean kalau pengen berhasil mencari ilmu, maka mangane longan turune longan. Nah, ketika yang ditanya, yang disampaikan itu orang Sunda ya, Pandeglang Sunda ya, Abu Yadim Yati itu Sunda. Ketika ini longan ini apa? Mangan longan turu longan. Ketika yang ditanya itu bukan bahasan Bisri, bukan temennya satunya, mangan longan turu longan. Dalam jangka setahun, karena pondok pesantren itu masih gubuk dulu, dalam jangka setahun itu Abu Yadim Yati itu makan itu di bawah gubuk, di longan. Tidurnya juga di bawah gubuk, karena katanya perintah dia. Iya. Karena saking nggak berani nanya kepada kiai, karena sama Syekh Mahfud pada waktu itu
Beliaunya dikasih tahu, kalian kalau belajar nanti jangan pernah nanya sama guru. Itu etika orang belajar. Makanya Buya Dimyati itu nggak pernah nanya sama gurunya. Sami'na wa atau. Ketika sudah sampai setahun, baru nanya sama temennya, yaitu guru saya, Mbah Hasan Bisik. Kang Hasan, maksudnya turu longan mangan longan itu apa? Loh, kamu yang ngasih tahu dulu gimana? Kok sampean itu makan di bawah gubuk, kolong gubuk, terus tidurnya juga di kolong gubuk? Saya juga mau tanya, katanya perintah Kiai. Kiai pernah menjelaskan kepada saya bahwasanya turu longan mangan longan maksudnya tidurnya dikurangi, makanya dikurangi. Sangat tadimnya santri kepada guru, makanya mendapatkan seorang putra, yaitu putra yang soleh seperti Buya Muhtadi. Makanya yaitu dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim adalah kisah bagaimana prosesnya belajar mengajar. Ada kisah lagi bahwasanya seorang kiai, seorang ibu nyai itu ingin mempunyai anak yang soleh. Wiritannya apa? Cuman Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sampai tasbihnya itu jatuh. Beribu-ribu dibaca Bismillah sampai jatuh, tasbihnya itu jatuh. Tasbihnya jatuh berupa emas. Begitu ibu itu melihat berupa emas, sampai menyebut nama Allah, ya Allah, bukan ini yang kuharapkan, bukan emas permata, bukan dunia yang ku inginkan ya Allah, tapi anak yang soleh. Begitu melek lagi, tasbihnya berubah menjadi tasbih yang tadi jadi emas. Akhirnya terlahirnya seorang Yai Nawawi Al-Bantari. Itu kisah. Mungkin hanya sampai di sini. Saya akhiri, ketika ada yang salah mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Kiai, mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Ya, berikutnya mungkin ada pengumuman dari koordinator Lazis Nusantara Kopi, silakan. Tohir ada nggak Tohir ya? Tohir. Sama, iya sini. Sama Gus Pari. Pengumuman. Gus. Ngomong apa kek? Sini. Gus Tohir. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama saya hormati Kiai Bagus, yang saya hormati Kiai Roni,
yang saya hormati Ustadz Mahrus, serta yang saya hormati tuan rumah Gus Mahdi, serta teman-teman, para Gus, para Kiai, para habaib yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini saya ingin menginformasikan bahwasannya donasi yang diberikan kepada Lazisnu dari teman-teman jamaah Saripati untuk periode ketiga, untuk bulan ketiga sebesar, alhamdulillah sudah masuk sebesar 800.000. Kalau dilihat masih banyak para jamaah yang belum transfer untuk bulan ini. Itu alhamdulillah 60% aja udah masuk 800.000. Alhamdulillah. Jadi untuk pemasukan yang pertama itu kita bisa menghimpun sebesar 880.000. Untuk bulan kedua ada peningkatan, yaitu totalnya 1.097.000. Dan yang bulan ketiga ini belum saya store ya, karena saya store-nya itu setiap tanggal 30. Jadi tanggal 1 buka periode selanjutnya. Jadi untuk saat ini sudah terhimpun 800.000 dari sekitar 60% jamaah yang sudah transfer. Nah, mohon himbauannya kepada para yai, para jamaah yang 40%-nya itu tolong disegerakan. Karena uang yang kita himpun itu sangat bermanfaat buat Lazisnu, baik dari operasional ataupun buat penopang setiap kegiatan-kegiatan. Dan juga untuk para yai yang memang megang kaleng koin peduli NU, harap minggu depan diingatkan untuk membawanya, karena sebenarnya dari pertama saya berikan itu udah masuk 3 bulan kalau dihitung, sampai sekarang 3 bulan. Harusnya kalau sebulan aja, kalau sehari bisa masukin uang sebesar 2.000, kalau dikali 30 bisa 60.000. Kalau 3 bulan harusnya isinya 180.000 satu orang. Kalau dikalikan 30 orang, mungkin alhamdulillah donasi yang masuk dari Saripati. Kalau sehari gope nggak jadi masalah, besoknya goceng gitu. Mungkin cukup. Purwo. Iya, sekjennya mana ini? Purwo. Nggak ada. Pemerintah keliling. Ya udah ya, gitu aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo makan pesantren atau untuk hormat kiai kayak gitu. Kalau yang tadi diumumin sama Bang Tauhid itu Lazisnu ya untuk membantu lembaga amil zakat, infak dan sedekah NU seperti itu. Dan itu nggak ada paksaan semua, tidak ada paksaan. Terima kasih. Monggo makan. Kayaknya diambilin dulu iya ini diambilin dulu Gak. Ayo nyendok, nyendok. Ayo, Kang Imam. Ayo. Masuk ya, Kang. Monggo. Nah, iya. Coba monggo nyendok.
Nah, apa? Siapanya tampak gajah belak ya. Cik, amit. Satu lagi. Kaos. Kalian. Ayo sama brand Yang. Udah mati ya? Udah ada kaos yang pesen kaos kemarin. Untuk yang pesan Siap, kaos, siap. kaosnya sudah siap. Asal bayar. Bisa diambil ke panitia kaos. Keden sama Mbak Fahri, silakan langsung hubungi. Ayo, Kang Imam. Kang Imam, bro. Kang Imam go. Masuk, bro. Kami senang lagi. Kita saking cintanya sama Saripati kopi. Apa ya? Lanjut. Com, yang saya bilang jangan ngomong. Wis. Banyak. Banyak pun, Pak. Suun. Ayo Kang Sofian mau. Iya, Kang. alasan nih Mas. Alasan kan. Kan oke ya. Saya begini. Kalau bisa Bu. Taruh situ dulu, Tong. Mana saya? Enggak Rumah sana. awas ki. Jangan dipilih-pilih, sama aja potongannya. Lopis ini kirain. Kok enggak ada kelapanya? Lopis. Oh, enggak ada gula merah apa? Aduh, lopis malam-malam. Lemeng. Ya, lemeng. Lempeng. Lalu lah. Ah, iya. Kasih. Iya, kasih. Kasih di TV.
Balik ke ini badak.